pada saat trek 350 itu kelihatan keluar percikan api bang, set, sama kedengar suara buar. Maksudnya nggak kayak korban-korban lain yang hancur, kenapa ini enggak bang, kelihatan darahnya aja enggak, cuma pas disenterin isi perutnya keluar bang. Di situ kaget saya, astagfirullahaladzim gitu. Tarik bang ke depan, lu kenapa? Ada si almarhum, badannya bergetar bang. Lu jangan ngada-ngada, kata dia. Demi Allah gue ngeliat ya almarhum, di mana? Di atas motor situ. Nah rupanya di bengkel itu ada motor kesayangannya dia bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badri Keclong. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan kali ini kita udah berhasil lagi nih menghadirkan salah satu narasumber. Mungkin teman-teman udah nggak asing nih siapa beliau. Nah, setelah dikorek-korek, ternyata beliau punya nih pengalaman horor saat balap liar. Nah, tempatnya ini cukup familiar sih dan gue cukup tahu banget tempat kejadiannya gitu ya. Emang sering banget kejadian laka lantas dan kejadian horor di tempat itu sih. Dan alhamdulillah beliau mau nyempetin waktunya lagi nih buat berbagi cerita pengalamannya buat kita semua. Tadi di belakang layar Bang Doci ya. Ceritanya serem banget. Oke, nggak usah lama-lama lagi lah, langsung aja kita merinding syahdu. Gimana ya Bang Doci, kisah pengalaman horornya nih Bang? Kejadian itu di tahun 2012 bang. Kejadiannya itu malam Jumat bang. Cuman kita prepare dulu nih sebelum di hari H. Nah jadi itu ada partai bang, partai gede. Kita anggapnya gitu ya. Jadi dari bengkel ternama, bengkel saya sama bengkel kampung sebelah. Nah di situ kita udah sepakat buat main di malam Jumat dengan nominal yang lumayan di saat itu. Nah sampai situ kita preparein motor segala macam kan. Kita kompromi nih, gimana nih buat main di lokasinya. Awal gitu di situ kita milih bang, ada dua opsinya, di Jakarta Barat sama di deket kampungan saya, jalan utama. Nah di situ anak-anak mutusin buat ngontek si musuh. Bang, gimana kalau main di kampungan saya? Karena ada trek nih, treknya lumayan bagus dan jalanannya pun enak gitu kan. Kata bengkelan dia pun ngerespon gini, oh coba kita cek dulu. Takutnya dari abang ngomongnya enak, dari si joki saya enggak gitu. Oke lah. Kita di situ kita ngecek ya kan. Sebelum hari H sampai situ dicek, oke, dia nggak ada masalah untuk masalah sirkuit. Dari situ dapat di malam Kamis, baru kita cek-cekan motor bang. Kita cek-cekan motor, speknya, segala macamnya ya kan. Untuk mutusin berapa taruhannya saat itu, sepakat di nominal yang lumayan. Nah pada di hari H, di malam Jumat ini bang, rupanya di situ yang main bukan motor kita doang. Rupanya di situ ada dari daerah kampung sebelah lagi buat pakai trek itu. Ya 3 partai lah hitungannya ya kan. Karena kita mah mikir belakangan kita mah gampang karena kita lumayan nih partainya ya kan. Sampai situ biarin dia dulu. Yang penting di saat kita main mereka selesai nggak ada apa-apa. Oh ya udah, oke. Nah kita nongkrong nih bang di belakang kelurahan. Tempat nongkrongan kita emang di situ belakang kelurahan. Ngumpul dulu di situ di jam 1:30 malam. Kedengeran nih rame bang, rupanya si musuh yang sebelumnya itu mau main juga di situ. Ketemu nih rupanya nih part pertama. Karena kita kan masih nunggu dia nih. Kalau kita di situ kita gabut bang. Nah dari
si mekanik saya ngajak nih, Ci, ikut yuk. Mana bang? Nonton. Mas lu mau di sini aja, kata dia begitu. Kita mentar, biarin dia dulu, kita nyari pinggiran. Nah, bos bengkelan saya ini ngasih uang ke saya nih, sana cari pinggiran. Iseng buat ngopi. Oke deh. Pas saya ke setar, rupanya jokinya saya kenal bang, daerah Bogor jokinya. Di situ dia datang pun saya kaget. Kok dia jokinya? Untungan ketemunya bukan sama bengkel saya. Itu yang saya bersyukur banget. Kalau seandainya ketemunya sama bengkel saya, di situ saya nggak enak. Karena sama-sama kenal. Oh, jadi bisa dibilang joki cabutan ya? Iya, dia tuh joki cabutan ya. Kita di situ datang, saya kaget kan, saya kenal kan, saya samperin. Abang yang bawa? Kata dia, iya. Titip ya, jagain. Oh, oke. Di situ dia bawa istrinya bang. Cuma sebelum start itu, yang saya lihat dari jauh, dia sempet cekcok, adu mulut sama istrinya. Tuh, kayak istrinya itu tidak mengizinkan. Dia ngadu mulut di situ, cekcok segala macam lah ya. Cuman saya ngeliatnya dari jauh, ini orang kenapa nggak biasanya? Soalnya kan yang saya tahu emang si istrinya tahu nih kalau dia joki. Cuman di saat itu, malam itu, kayak nggak ngebolehin bang. Kayak nggak ngebolehin, kayak nahan, jangan. Cuman mungkin sama si jokinya ini nggak digubris. Karena ini hitungannya perdana di daerah kota main gede bang. Nah, kalau boleh tahu main gedenya berapa bang? Kalau di saat itu dia main ya, kemungkinan itu sekitar 10-15 juta bang. 15 juta. Di part pertama itu ya, yang saya tahu sih sekitar nominal segitulah. Gitu. Nah, kan saat itu di 2012 main segitu lumayan bang. Iya, iya. Ya kan? Mungkin dia di situ juga mau ngangkat pamor namanya ya kan, karena dia biasa mainnya di daerah Tangerang Selatan ya kan. Nah, mungkin mau main ke kota di situ. Oke deh. Pikiran dia, gua ambil nih mungkin buat naikin pamor nama gua. Agak alot tuh, setar belum. Jadi nggak lepas-lepas bang. Yang ntar awalnya dia maju, yang ini nggak mau jalan. Ntar diulang lagi setarnya gitu. Jadi lumayan alot nih setarnya nih. Sampai akhirnya motor dibelakangin dulu bang. Sama dia diademin nih ceritanya. Setelah diademin dapat 1 jam, balik lagi ke trek. Nah di sini baru bang sekitar jam 3:30 lah, baru setarnya itu lepas. Di saat itu trek itu mainnya dia 500 bang, treknya 500 meter. Nah di saat dia lepas di 3:30 itu rame bang, gemuruh ya kan, karena jalanan satu akses itu ditutup orang, mungkin cuma dikasih space buat motor jalan doang, buat 2 motor ini jalan doang, karena segitu jalan padat sama orang bang. Pada saat start nih bang, salahnya yang di situ mungkin kawan-kawannya atau krunya yang lain ya, dia itu nggak safetyin tempat bang. Yang saya tahu itu jalan utama itu, walaupun itu trek lurus bang, tapi ada belokan buat putaran balik. Ada 2 titik, satunya ini di depan kosan saya, yang satu lagi dekat lapangan bola bang. Itu bener-bener putaran balik di situ buat orang putar balik. Orang rame di setar bang, sama di finish. Kalau di tengah itu nggak disafetyin, maksudnya yang putaran baliknya itu nggak dijaga sama dia. Di situ maksudnya nggak ditutup aksesnya lah untuk pas dia mau setar. Salahnya di situ bang. Pada saat trek 350 itu kelihatan keluar percikan api bang, seret, sama kedengar suara buar, tuh nabrak bang. Pikiran kita awalnya itu dia jatuh bang. Awalnya tuh kita pikir rame-rame, wah jatuh. Kita uber kan pakai motor rame-rame kan, kita samperin. Kita lihat di situ kok ada 2 motor. Cuman yang satu bukan motor joki bang, bukan motor buat balap nih, motor biasa. Yang satu lagi jokinya udah tembus ke sana, udah sampai finish. Nah di situ ada 2 motor. Nah, ini motor siapa satu ini? Iya. Kita bingung di situ kan. Motornya si joki yang bawa ini nyangkut di pohon, yang satu lagi di tengah jalan bang, yang motor biasa nih. Rupanya si jokinya nabrak bang. Nabrak, motornya mental, orangnya mental. Rupanya di saat dia ngelepas,
ada orang masuk ke trek itu. Pikiran si yang ditabrak itu mungkin motor belum start bang. Itu mungkin di saat dia belok motor pikiran dia belum start, akhirnya dia belok dihantam bang. Berat. Akhirnya jatuhlah korban di situ. Pas di saat kita samperin nih bang rame-rame di situ, kita ngeliat korban pertamanya ini yang ditabrak. Di situ ada bang di pinggir trotoar. Ya kan karena dia mungkin terpental juga, dia nempel di trotoar. Saya nggak fokus sama ini dulu nih, saya nyari si jokinya ini nih. Kemana nih joki? Motor di sini, orangnya di mana? Kita sempet nyari bang. Di jalanan itu kita senterin kan, mana nih jokinya ini? Sini mana sini? Sampai di atas pohon bang kita senterin. Kita takut mentalnya juga terbang bang. Kita mikir gitu ke atas kan nyangkut. Nggak ada. Cuman di jarak 40 meteran dari kejadian motor nyangkut itu, kita ngeliat ceceran darah bang. Kita ikutin ceceran darah itu. Nah di jalan utama itu ada gorong-gorong bang, saluran air nih. Kita ikutin 40 meteran, kita lihat di situ korban masuk di dalam gorong-gorong dengan posisi nempel sama batu kali bang. Anak-anak sontak melihat itu kaget, diangkatlah si korban. Pas diangkat keadaannya kepalanya pecah. Kita juga awalnya gini bang, pas kita angkat itu kita nggak tahu kondisinya, maksudnya organ tubuhnya juga lengkap atau enggak gitu kan. Cuman yang saya lihat sekilas mata saya, yang saya lihat jempol sama telunjuknya yang nggak ada bang. Terus tangan kiri sama kaki kiri patah, cuman muka sebelah kanan itu hancur karena mungkin ngehantam si batu kali itu bang. Di situ rame, istrinya rupanya nyusul bang, dibonceng nih. Dibonceng teriak-teriak bang, akhirnya di situ histeris. Laki aing. Nangis bang, kita juga bingung. Sebagian buat nenangin istrinya, sebagian bawa si korban ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit saat itu. Anak-anak sebagian di situ termasuk saya yang bagian itu ngantar ke rumah sakit. Kita fokusnya motor kita amanin sama si korban juga nih yang kedua. Yang saya bilang ketabrak itu rupanya dia itu tetangga saya bang yang ditabrak. Dan dia sekitar 2 mingguan lagi bang itu mau menikah. Si korbannya itu ditabrak, tangannya kanan sama kiri patah, kaki patah, dua-duanya sama leher. Dia pun dibawa ke rumah sakit umum juga, ya kan. Di situ kita beresin dulu, jangan sampai maksudnya bekas kejadian itu polisi nyium nih bang, ada kejadian kayak gitu kan. Kita amanin motor, kita bawa. Sebagian bawah saya di situ, saya buat ngerapihin bang. Ngerapihin apa? Ngerapihin daleman si korban yang ambak-ambakan itu bang. Saya nyari plastik di situ, saya pungutin bang. Saya nggak tahu itu daging atau isi kepala, saya nggak tahu ya. Cuman saya pungutin bang. Gelinya. Saya pungutin, saya ikat pakai plastik. Teman saya suruh nih, tolong anterin ke sana ke rumah sakit, jangan sampai ketinggalan nih, hari dibawa. Pada saat itu saya mikir, karena masih umur sekitar 16-17an, belum ada rasa jijik gitu bang ya. Kalau sekarang mungkin jijik bang, kayak gitu ya kan. Nah, setelah kejadian itu kita pulang bang, ke tongkrongan nih, kita ngomong nih bahwa ada kejadian ini. Akhirnya bengkelan saya sama bengkel yang sebelumnya di-cut, nggak jadi malam itu. Karena ada kejadian ini dia makan korban. Hari kita di situ batal. Nah, dapat seharinya dari teman bengkelan nelpon bang. Ci, woi iya bang. Kenapa? Ntar malam yuk anak-anak minta tolong bantuin. Bantuin apa? Nih, semalam diotopsi. Rupanya organ tubuhnya dia yang hilang. Iya bang, sebenarnya juga gue mau ngomong kemarin kayak gitu ke lu. Cuman gue takut lu nggak percaya. Nah, yang lu tahu apa Ci? Kata si temennya. Saya sekilas tuh ngelihatnya itu jempol sama jari telunjuknya hilang bang. Saya nggak tahu dah tuh bener apa enggak. Oh iya bener itu dia tuh yang hilang. Ini anak-anak dari Bogor mau ke situ ya. Kita tolong, kita ntar malam kita cari di tempat kejadian. Oh oke bang, kesini aja, ke bengkel gua aja. Akhirnya malam dia 8:30 datang bang. Kita sambut, kita ngopi-ngopi dulu kan. Kita nanyain juga gimana kelanjutannya.
orang tuanya gimana. Oh, orang tuanya histeris, bukan main. Ya, apalagi si istrinya depresi berat lah, apalagi dia baru nikah loh, kata dia begitu. Lu tahu sendiri. Iya sih bang. Ya udah, ntar deh malaman Ci, kita ke situ, takutnya jam segini masih rame, pikiran orang takutnya kita macem-macem di situ. Oh ya udah bang. Nah sampai di jam setengah 12 bang, anak-anak sama anak-anaknya dia kita mutusin buat ke TKP bang. Kita bawa senter. Jadi di situ sekitar 100 meteran itu kita sisir bang. Kita cari, kita sisir bolak-balik awalnya nggak ketemu bang. Cuman firasat saya nih, saya mikir ada nih, pasti ketemu. Ada bang, nyempil di plastik sampah di pinggir pohon. Tuh jempolnya sebelah kiri. Itu siapa yang nemuin bang? Saya. Cuman kalau yang tunjuk itu temannya dia, katanya deket saluran air adanya. Jadi di jalan itu ada paralon segini, rupanya jarinya nyempil di situ. Akhirnya dibawa bang sama temennya. Pakai kain putih kan, kain putih dia bawa, kain putih ditaruh di kain putih, diikat plastik. Akhirnya dibawa dulu nih ke tongkrongan kan, karena di stay di situ bawa mobil bang. Akhirnya di situ pada ini udah ketemu. Ya udah, abang mau bawa sekarang apa ntar? Ya udah, ntar dulu gue rehat dulu. Gak mungkin, anak-anak juga pasti panik nih, bawa beginian, pasti di jalan juga takutnya nggak tenang. Gue mau nenangin diri dulu sama anak-anak. Ya udah ngopi aja dulu bang sini. Kita ngopi, akhirnya dia jam 2:30 pulang ke Bogor buat bawa si organnya ini. Selang 3 hari bang, nelpon lagi. Cuman nelponnya sore bang, pas 4:30 nih. Kita pada di bengkel kan, karena kita pikir motor nggak jadi nih, kita juga lagi kompromi. Bengkel kita mau main di mana nih? Ya masih musim selanjutnya. Karena kita dengan kejadian yang ini, kita nggak jadi main. Gitu. Nah rupanya dia nelpon bang jam 4:30. Nelpon nih, kenapa saya lagi? Ci lu di mana? Bengkel bang. Lu ngapa? Gue mau ke situ nih, ada yang mau gue omongin. Apalagi bang? Ya ntar aja di situ gue jelasin ya. Oke bang, kesini aja. Ya udah gue OTW ntar sekitar habis maghrib kata dia. Gue ngumpulin anak-anak dulu. Oh ya udah, datang bang dia rupanya dia OTW dari sana habis maghrib, nyampe situ jam 9:30 kurang lah dia datang nyampe bengkel saya. Di situ rupanya ada organ tubuhnya yang hilang lagi bang, nggak ketemu. Apa tuh bang? Setelah olah TKP itu, keluarganya nggak ngomong kalau si mata korban itu hilang, bang. Oh. Itu dan kejadian sehabis sehari dia ke situ, anak-anaknya diimpiin, bang. Katanya didatengin. Boy, tolong cariin organ tubuhku hilang 1. Gue belum sempurna. Ngomongnya begitu, bang. Setiap malam, bang. Akhirnya saking dia nggak tahan nih. Diiniin terus kan, namanya diimpiin, ntar nampakin gitu kan dengan keadaan yang nggak utuh. Rupanya anak-anaknya dia ini ke rumah keluarganya dia ngomong sama si ibu bapaknya, Bu, Pak, mohon maaf, ini mah hampura, kata dia. Kenapa? Kata si bapaknya, anak-anak ini kita semuanya diimpiin sama didatengin Bu, sama si korban nih. Kenapa? Dia ngomong kalau dia tuh belum sempurna, ada organ tubuhnya yang hilang 1. Dari situ katanya ibunya nangis bang. Ibunya nangis, si bapaknya baru ngomong, iya kalau ada matanya sebelah kanan yang hilang bang. Emang sih pas di kejadian itu pun kita angkat emang yang hancur mukanya sebelah kanan bang. Sama kaki, tangan patah. Setelah itu saya nggak tahu lah ya. Kalau yang saya lihat itu kan jempol sama jari telunjuk ini yang nggak ada, yang saya lihat sekilas mata itu kan. Saya nggak tahu kalau matanya pun nggak ada. Karena hancur kan. Rupanya anak-anak dia itu datang ke bengkel saya itu minta tolong lagi buat cari. Cuman saya omong bang di situ, bang ini udah 3 hari loh bang. Seandainya kita cari buat ketemu itu mustahil bang. 1, takutnya udah hancur bang, hancurnya dalam artian hancur dimakan sama binatang ya kan. Kita juga nggak tahu nih kita harus nyarinya kemana, walaupun di TKP mental kayak gitu kita bingung bang, ya kan. Gimana nih harus kita carinya?
gue minta tolong, kata dia, kata temannya nih bang, yang kenal sama saya, gue minta tolong lah. Capek anak-anak ngeluh ke gue, diimpiin, dinampakin, diimpiin, dinampakin. Mending kalau dia datang tuh di mimpi atau nampakin, wujudnya rapih. Ini enggak. Itu gimana bang, nampakinnya? Nah, si temennya cerita nih bang ke saya, ya kan. Di situ jam namanya anak-anak malam minggu kan, jam setengah 10 malam ya kan bang ya, pada nongkrong. Dia nyium bang, bau darah, bau anyir awalnya. Nyium gak Bray? Oh, iya ya, gue bau amis ya, kata dia. Amis darah. Udah, gak usah digubris, kata temennya begitu. Nah, temennya satu nih, rupanya motornya tiba-tiba mogok. Gue mau ngambil kunci ya di dalam. Kita ngambil di dalam bengkel. Rupanya temennya teriak bang di situ. Astagfirullahaladzim, kata dia. Temennya yang lain masuk. Lu kenapa? Lu kenapa? Tarik bang ke depan. Lu kenapa? Ada si almarhum, badannya bergetar bang. Temennya langsung panik kan yang lain. Lu jangan ngada-ngada, kata dia. Demi Allah, gue ngeliat ya almarhum. Di mana? Di atas motor situ. Nah, rupanya di bengkel di situ ada motor kesayangannya dia, bang. Rupanya itu juga motor si almarhum, bukan motor orang yang maksudnya dia buat jokin, enggak, itu motor pribadinya dia. Ada si almarhum. Di mana? Di atas motor dia. Posisi duduk, bang, katanya. Makanya dari situ anak-anaknya kayak ketekan, bang. Takut lah, ada timbul takut, yang diimpiin juga sama. Nah, balik lagi nih bang ke si orang tuanya, ya kan. Rupanya di situ juga dia ngomong baru ada yang hilang kan. Si matanya ini kita akhirnya dengan dapat omongan kayak gitu, temennya ke Tangerang lagi, kita mutusin buat nyari bang. Kita nyari di situ jam setengah 11. Di tempat yang sama kita cari, cuman saya mikir mustahil nih bakal ketemu. Soalnya udah 3 hari bang, ya kan. Di situ binatang ya namanya. Di situ juga di pinggir sawah bang. Jadi jalan utama itu pinggirnya sawah sama kebun sama aliran air. Saya mikir seandainya mental ke sini udah pasti hilang. Entah dimakan binatang ya kan, entah ke bawah air ya kan, kita nggak ada yang tahu kan. Cuman anak-anaknya kekeh di situ bang, tetap kita cari sampai akhir 1:30 nggak ketemu bang. Udah kita mutusin buat balik ke bengkel. Nah, jelang 1 minggu sehabis kejadian balap liar itu terjadi dia dan jatuh korban, rame bang di titik itu sore-sore. Saya jalan di situ rame bang. Pikiran saya awal itu di situ ada kecelakaan bang. Rame bang, soalnya ambulan ada, polisinya ada. Udah gitu dikerubungin orang rame bang. Nah saya deketin, saya nanya. Di situ rupanya ada yang saya kenal, tukang es tebu. Nih si Bang Ujang, bang ada apaan? Tuh Ci, kenapa? Temuin mata. Saya langsung mikir, wah matanya si korban. Bener bang mata? Iya mata, cuman dia diblatungin katanya. Nah di situ ada bang. Jadi di situ ada petani juga nih, petani hitungannya sama buat ngurusin kebun. Nah di situ dia lagi diinterogasi nih sama polisi nih, ditanyain kronologinya karena di situ oleh TKP bang akhirnya, ya kan. Kejadiannya gimana? Rupanya dia lagi nyiramin pupuk bang. Biasa kan ada tuh yang tukang-tukang kebun biasanya nyiramin pupuk yang di panggul itu kan. Katanya dia di situ dari jauh ngeliat bang, bulat kayak mata. Pikiran dia itu awalnya mata binatang. Soalnya di situ gede bang katanya, kayak mata kerbau kan, segini. Nah, di situ juga banyak kerbau bang, buat orang ngebajak sawah ya kan. Hitungannya dia takut itu mata kerbau ya kan. Dicek nggak ada bang kerbaunya. Rupanya pas diangkat gitu itu mata manusia bang. Di situ sama dia dilempar, dia teriak, akhirnya lari ke jalanan. Rupanya di situ orang rame kan, karena di deretan itu juga tukang batu cincin bang, jadi orang rame. Dia teriak, bang tolong, kenapa ada mata. Yang di situ rame, paling nyamperin, buat mastiin bener nggak nih. Lihat bener bang. Telepon lah polisi setempat, akhirnya datang olah TKP. Nah di situ saya juga buat ngomong, saya nggak berani bang, ya kan, karena apa, kejadiannya kan itu balap liar bang. Seandainya saya ngomong di situ mungkin saya juga ketarik sama polisi. Cuman yang saya dengar si matanya ini dibawa ke rumah sakit umum kabupaten. Saya dari situ saya pulang ke bengkel, ngabarin baru si teman saya yang orang Bogor ini, bang, oh iya Ci, kenapa?
mata si korban ketemu. Cuman kalau gue buat ngambil gue nggak bisa. Atau gue buat di saat itu gue ngaku, gue nggak mungkin. Pasti gue ketarik bang. Karena jatuh korban nih, keadaan kita balap liar bang. Oh di mana? Rumah sakit mana? Lu datang aja rumah sakit umum kabupaten ya. Ya udah gue ke situ kata dia. Thank you nih. Ya akhirnya dari Bogor rupanya datang bang. Dipotoin sama dia, dikirim. Zaman BBM bang. Difotoin sama dia. Bener Ci, mata si almarhum. Gue sempat diinterogasi, cuman gue tutup. Gue bilang, udah ini mah privasi keluarga bu. Dia ngomong sama si susternya gitu. Saya nggak mau dipanjangin lagi. Udah terlanjur duka, saya nggak mau dibuka lagi lukanya. Si teman saya ngomong begitu, akhirnya dibawa bang. Matanya di sana. Dibawa, akhirnya dapat 2 hari. Si teman saya itu yang bawa matanya itu diimpin juga. Makasih. Organ tubuh gue udah ditemuin. Gue di sini udah bisa tenang. Di situ baru bang, teman-temannya datang buat ke kuburannya. Ibarat kasarnya hitungannya kita ngirimin doa lah gitu kan. Cuman di saat 2 minggu setelah kejadian temennya datang bang ke situ lagi, ke bengkelan saya buat tabur bunga. Dia mikir ya kejadian di situ kita nggak mungkin lupa ya kan, biar si arwahnya juga tenang, si almarhumnya juga tenang, disiram bang. Di situ kita tabur bunga rame-rame. Udah tuh di situ selesai. Rupanya dapat beberapa bulan ada kejadian lagi bang. Karena saya juga masih sekolah di situ ya kan, saya denger nih kabar angin bang. Di saat saya lagi sekolah, saya dengar, woi, no, di situ ada yang kecelakaan lagi. Di mana? Di tempat yang kemarin kecelakaan balap liar dari sekolahan samping sini. Jadi tempat sekolah saya nih sama si korban ini yang selanjutnya nih, cuman beda kampung doang bang. Tuh dari sekolahan Ono ada yang kelindes. Di mana? Dari tempat kemarin kejadian yang balap liar depannya dikit Ci. Di mananya dekat lapangan bola. Dia lagi ngapain? Dia rupanya pulang sekolah Ci katanya. Saat itu sore-sore emang lagi rame bang, lagi marak-maraknya beman, ya kan, kayak anak-anak sekarang tuh kan pada beman mobil. Dia naik bang, mobil Puso, mobil-mobil tanah tuh yang gede. Dia naikin sama dia. Di saat dia mau turun di dekat lapangan bola, dia loncat masuk ke kolong mobil bang, kepalanya kelindes, pecah lagi bang. Di situ pada nggak percaya bang. Kita juga namanya anak segitu ya, kita diomong kayak gitu kayak nggak percaya. Masa sih, yang 3 bulan loh, ada lagi. Saya mastiin sore ke situ, bener bang. Di situ ada darah ditutupin pakai pasir. Sore kan saya habis ngeliat tuh bang di situ ya kan, ngeliat kejadiannya di situ bahwa bener di situ ada bekas darah yang ditutupin pasir. Saya pulang dong. Oh bener nih omongannya, berarti bukan bohong nih kan. Saya pulang, saya mandi, habis maghrib kita nongkrong bang di bengkel. Saya ngomong sama si mekanik saya, bang, di sono kejadian lagi. Kejadian apa Ci? Anak SMP. Kenapa? Palanya kelindes. Nah satu ini teman saya nih nyaut. Itu mah emang teman sekolah gua. Serius lu? Iya. Kenapa dia emang? Kelindes palanya. Ya, pas beman. Bener itu, bener. Kakaknya dirasukin rupanya bang, katanya. Minta maaf dia, pas dirasukin itu dia ngomong, Mama maafin aku bandel. Maafin aku kalau aku sering lawan. Dia ngerasuknya itu ke kakaknya yang perempuan bang, katanya. Di situ lumayan ramah kan, tanyain kejadiannya kayak gimana. Aku turun dari mobil, kata dia gitu. Aku diajak sama temen rame-rame buat pulang. Di saat itu aku nggak mau, aku mau naik angkot, cuman aku dikatain cupu. Tuh nggak berani, cupu amat. Ayo kita beman, gitu. Pas turun katanya dia loncat, cuman bajunya nyangkut bang. Bajunya nyangkut, jadi pas nyangkut itu keseret, bajunya sobek, jatuh ke kolong mobil, kelindes. Nah, dengan kejadian do itu bang, jalanan itu jadi kurang nyaman bang. Dapat selang kejadian itu, ya kita adem lah, ya kan, adem-adem lagi, nggak ada apa-apa. Selang 1 bulan, ada lagi bang, ibu-ibu katanya naik sepeda ketabrak lagi di situ. Cuman nggak mati bang, cuman yang dihajar muka sebelah kiri.
keseret. Katanya di situ dia pas lagi naik sepeda itu ngelihat ada belokan, putaran balik. Padahal itu bukan putaran balik bang. Yang saya cerita tadi yang di awal, kan ada 2 putaran. Dia belok bang. Pikiran dia yang dilihat itu putaran, padahal bukan, masih di tengah jalan. Dihantam bang sama motor, keseret. Mukanya sebelah kiri hancur bang, keseret-seret. Yang saya tanya itu maksudnya gini bang sama diri saya ya, kadang saya suka mikir, ini ada apa? Saya takutnya si almarhum yang belum tenang bang, nyari temen. Saya takutnya itu awalnya. Nah, pas saya tahu si ibu-ibunya nggak meninggal, saya juga alhamdulillah gitu. Wah, berarti enggak, ini mah emang kejadian ini aja kebetulan mungkin kali ya. Gitu. Nah, habis kejadian itu lama tuh bang, lama sekitar 1 tahunan, nggak ada, adem. Ya saya pada umumnya nongkrong lagi di bengkel ya kan. Kita nongkrong-nongkrong, teman saya datang nih dari kampung sebelah nih yang biasa nongkrong sama saya juga. Dia ngomong sama saya, "Ci, sini dah." "Kenapa? Sini." "Yaudah sih sini, lu biasanya nongkrong di sini rame-rame, lu ngapain mencar? Sini gua mau ngomong sama lu." Saya mencarnya bang berdua ngobrol sama dia. Jadi di bengkel saya itu depannya tukang kopi nih, warung kopi. Saya nongkrong di situ. Kata saya yang ngomong mekanik, "Bentar ya bang, tuh sinian tuh manggil. Ada perluan kali." "Wah ada bisnis loh," kata si mekanik saya ini. "Ajak aja kok ada bisnis." "Udah tenang bang," kata saya begitu. Saya nongkrong di situ, akhirnya sama teman saya berdua kan. Saya ngobrol, "Kenapa?" "Nih Ci, gue mau ngomong sama lu, tapi jangan ngomong dulu ke anak-anak ya." "Kenapa?" "Kemarin malam minggu Ci, gue lewat situ lagi." "Kenapa? Ada apaan lagi?" "Gue ngeliat Ci, kayak si almarhum," katanya, berdiri di bawah pohon palem. Awalnya gue mikir gue halu. Cuma setelah deket, bener Ci, si almarhum dengan kondisi yang gak wajar. Maksudnya hancur. "Ah lu ngarang kali," kata saya begitu. "Gue gak sendiri Ci, berdua." "Sama siapa?" "Masih Kubil." "Serius?" "Iya." "Coba dah tanya." Saya tanya, "Bener nggak?" "Iya." "Cuman jangan ngomong siapa-siapa dulu," kata dia. "Gue nggak enak," kata dia. "Lu ngeliatnya di mana?" "Di depan tiang listrik ada pohon palem." "Pohon palem di situ Ci." Dia ngeliatin gue berdua. Dalam keadaan di situ rame loh pada nongkrong. Cuman gue posisi gue ngeliat berdua. "Gue ngabut Ci, gue pulang. Gue nggak jadi keluar malam minggu." "Ya udahlah," kata saya. "Jangan suka diinin lagi, kasihan. Orang udah nggak ada. Jangan lu gitu-gituin," kata saya gitu. "Takutnya nggak tenang malahan." "Ya makanya gue ngomong sama lu, karena kan lu yang ada di TKP. Ya udah, tutup rapet lah. Jangan cerita-cerita lagi lah." Dapat berapa bulan tuh bang yang saya rasain di situ, emang jadi nggak enak bang. Setelah dia teman saya habis ngomong itu tuh, jadi nggak enak. Kata saya, "Kenapa ya? Ada apa lagi nih, mau ada apa lagi?" Saya mah emang dasarnya kosan saya dekat jalanan utama bang, jalan ke gang dikit juga langsung jalanan utama kan. Saya jalan ke situ, saya lewat deket pohon palem nih yang katanya dia ceritain. Bener bang, ada yang saya bilang sosok gede. Sosok gede bang, bener-bener gede itu. Orang saya lewatnya saya dangak saya lihat. "Insya Allah ini apaan ya?" Saya diem, saya minggir, saya nengok ke belakang udah nggak ada. Jadi saya lewat di kolongnya itu, di selangkangan yang di doang bang kayaknya. Awalnya saya kayak ini kali yang saya bilang nih bang, genderuwo kali ya, gede banget bang. Nah di situ saya nggak ngomong bang ke anak-anak. Saya muter, ya kan. Saya muter, saya ngeliatin bengkel, tegur, "Woi sini nongkrong, tar bang maleman," saya bilang gitu. Saya ke rumah guru ngaji saya ngomong nih sama Pak Ustadz nih, "Pak, saya mau nanya nih, kenapa tumbenan amat lu, tadi lu ngaji kagak mau nanya, ini pulang ngaji lu kesini lagi lu nanya, ada apaan?" "Nih saya nih, lihat nih, saya keluar dari kosan, bawa motor. Kenapa ya? Di jalanan itu bang, ada sosok gede tinggi bang," kata saya begitu. Saya lewatin kolongnya. "Emang lu belum tahu? Kan lu orang pribumi." "Enggak, saya nggak tahu." "Emang emak bapak lu nggak ada yang nanyain? Atau maksudnya nggak ngomong gitu ke lu?"
selama lu tinggal di sini atau lu sering lewat sini pernah ngeliat apa? Enggak. Lu kenapa? Dulu di situ ada yang nanemin kepala kerbau sebelum jalanan itu dibangun. Tahun berapa? Tahun 2000-an, 2001. Terus itu yang dibilang hantu longga-longga, penunggu jalanan situ, jalan utama situ kata dia. Terus dia sering nyari tumbal di situ. Nyari tumbal? Iya. Buktinya lu kemarin. Belum lama kan? Yang kecelakaan balap liar, yang kelindes mobil. Iya juga sih. Dia ditanamnya itu di depan kelurahan. Kata dia begitu. Situ ada 2 jalur kan jalanan. Iya, jadi tanamnya di tengah-tengah. Makanya di situ ada pohon, udah tua kayak gimana pun nggak bakal ditebang. Paling cuma dirapiin. Iya ya. Lu lihat situ hati-hati, apalagi rumah lu gang utama. Lu keluar jalanan langsung ketemu gang utama itu, hati-hati. Saya menjadi merinding ini. Udah, tenang. Itu cuma ngeliat tong, untungan lu cuma ngeliat, nggak diisengin, tadi begitu. Ya udah, saya pulang, kata saya. Saya juga ngeri ini mau kemana-mana lagi, saya takut, saya bilang. Saya pulang aja lah. Ya udah pulang, hati-hati lu. Tadi lihat belakangnya tuh, lihat gang sebelah. Oh ya udah, saya saliman, saya pulang. Udah tuh dari situ adem. Di situ habis saya nanya sama guru saya, dapat sebulan. Kejadian bang, kejadian adik-adikan saya kelindes mobil di situ. Jadi dia lagi parkir bang, di situ lagi parkir di situ tengah malam. Cuman posisi dia cuma berdua di situ bang, ya kan? Di situ lagi parkir, dia mau dikasih, cuman karena mobil itu tinggi bang, dia nggak nyampe. Nama temannya udah ditarik awalnya, jangan deket-deket, ngeri mobil itu kata dia. Udah gampang, tenang kata dia gitu. Bener bang, keseret bang, ada 200 meter. Cuman saya bingungnya itu keseretnya nggak hancur bang badannya. Keseret itu dia di kolong mobil itu nggak, maksudnya nggak kayak korban-korban lain yang hancur. Kenapa ini enggak bang? Kelihatan darahnya aja enggak. Cuma pas disenterin isi perutnya keluar bang. Di situ kaget saya. Kenapa saya bilang kaget? Sering ketemu kalau ngaji orangnya sopan bang. Yang lebih begonya lagi nih bang ya, temennya yang di situ kabur. Gak minta tolong, dia kabur karena takut, dia takut ke bawah-bawah. Saya di situ kesel bang, maksudnya nih temen lu nih kejadian begini, orang Uber mobilnya, terus teriak minta tolong, lari bang. Di situ cepet dicari itu, yang lari itu temennya, buat nyari tahu nih kenapa. Rupanya di situ ada CCTV bang. Di saat dia ngambil, dia kepleset, dia masuk ke kolong. Diseret langsung mobil itu nggak berhenti ada yang nirakin, karyawan pabrik pulang kerja jam 11 malam tuh ya, teriakin, bang berhenti, kenapa berhenti, itu yang kelindas, berhenti. Dilihat bener bang, di situ supirnya pas ngeliat itu kabur juga bang. Yang ketangkap di situ si kenek lagi tidur, dia nggak tahu apa-apa, dia yang kena. Diinterogasi pun dia nggak tahu lah, dia tidur kan. Si supirnya nggak ada bang. Di situ rame bang, gabungan saya rame. Pengurus-pengurus yang di daerah-daerah situ ya, yang orang-orang organisasi itu ngumpul bang. Akhirnya dia dibawa ke rumah sakit. Orang tuanya dikabarin pertama nggak percaya bang. Lah anakku tadi habis sisa di sini makan tuh sama adeknya. Dia ngomong mau keluar mau beli rokok. Lihat aja pak sendiri. Disamperin sama bapaknya, bener bang. Bapaknya langsung nangisnya kayak apa tahu bang. Karena emang itu dia anak pertama, anak lelaki yang bantuin keluarga bang. Begitu, tragis bang. Orang tuanya nangisnya kayak apa tahu. Dibawa ke rumah sakit, paginya dikuburin. Di situ paginya sebelum dikubur baru saya nyelawat bang. Saya datang, saya lihat. Meninggalnya pun mukanya kayak nggak ada, gimana ya, kayak nggak ngerasain sakit bang, kayak orang tidur. Emang terkenal di situ juga orang-orang baik bang dia mah. Sama orang juga baik, sama orang baik gitu. Cuman adanya sih nangis aja nih. Adanya yang umur 2 tahun kalau nggak salah, nunjuk-nunjuk bang, AA kenapa, karena baru bisa ngomong kan, AA kenapa, nangis begitu terus bang. Terus dia nunjuk depan pintu tuh AA lagi berdiri. Jadi di situ orang lagi pada nyelawat, bingung bang,
Kenapa saya bilang bingung? Si korbannya di situ, udah dibawa pulang, mau dikuburin, tapi si adiknya ngomong nunjuk di depan pintu, itu AA, itu AA, mana itu AA katanya. Pada ketakutan bang di situ, pada diem gitu ya. Cuman ada yang nenangin, karena di situ juga alim ulamanya banyak bang, ditenangin. Besok malamnya tabur bunga di situ. Tabur bunga, jalanan sterilin, pokoknya dari situ mobil-mobil gede nggak ada yang bisa lewat bang, ditutup akses. Nah udah selang kayak gitu, aman tuh bang, aman ya kan, kita juga udahlah aman kali ya. Kejadian lagi bang. Pas malam Kamis, saya pulang, saya kan pasti lihat jalan utama, karena rumah saya kan di situ juga kan tempat bekas dulu si pembalap liar itu meninggal bang. Di situ rame bang. Nah jadi jalanan utama itu kalau malam itu kadang sebelum jam operasionalnya itu jam 10 di situ banyak mobil tanah bang, pada ngetem, pada berhenti. Jadi baris banyak. Sampai sekarang pun rame. Emang di situ emang tempat mobil-mobil gede pada berhenti lah gitu kan. Ini saat itu saya pulang di situ rame bang. Malam dikerubutin orang. Kepo saya. Apa nih? Saya datengin, saya samperin. Kejadian bang, ada yang kelindes, terus dia jadi habis nabrak kelindes. Padahal mobil lagi berhenti, dia tabrak, sebelah kanannya ada mobil carry jalan. Jadi si korban perempuannya ini kelindes bagian perut, si lakinya ini pecah bagian kepala karena dia ngehantem bak mobil gede itu. Rame bang di situ, orang udah rame, polisi udah rame, terus dokter forensiknya udah ada, ya kan, yang buat ngambil mayatnya itu udah ada. Itu udah digarisin bang sama polisi. Saya mau ngeliat karena saya orang situ kan, gampang saya mau ngeliat dari hitungan turun dari motor, saya ngeliat begitu juga udah kelihatan karena gang pas depan banget gang rumah saya kan. Saya ngeliat, oke saya kenal. Pas saya lihat, saya deketin, bener bang saya kenal. Orang kampung sebelah. Katanya dia ribut di motor sama ceweknya. Dia ribut di motor, jadi kayak gelap bang. Kayak udah gak mikirin jalan, naik motor ngebut. Cowoknya cepet dijambak sama ceweknya. Saksinya yang di belakang motor itu ada sebelum itu kejadian. Dijambak, dia ribut. Motor tiba-tiba belok ke kiri, nabrak bang. Dar. Si cowoknya nyangkut di motor, si ceweknya mental ke kanan. Pas itu ada mobil carry lewat, dilindas. Nggak sempet ngerem. Saya mau ngomong itu awalnya, itu kenal. Saya juga nggak berani bang, orang banyak polisi. Yang harusnya saya nggak kena, saya takutnya ketarik di situ bang. Ya kan? Saya bingung nih di situ, saya videoin. Saya bikin status bang. Banyak akhirnya yang komen, lah ini masih ini. Lah ini sini. Gimana sih ini sih kejadiannya? Udah lu kesini aja kalau lu mau tahu orangnya masih di sini. Saya bilang gitu. Nggak lama datang bang keluarganya. Kedua keluarga ini datang nih dari si cewek, pihak cewek sama pihak cowoknya datang bang. Bawa bang akhirnya. Pas dibawa pun ceweknya juga belum meninggal, lakinya juga belum meninggal. Tapi udah kejang-kejang bang. Di situ dibawa akhirnya ke rumah sakit, motornya dibawa sama mobilnya ke Polres buat dijadiin barang bukti. Seandainya nanti si pihak keluarganya ada apa-apa mau ngusut kan enak gitu kan. Dibawa. Di situ yang tinggal saya doang nih. Saya tutupin lagi bang akhirnya darah-darah yang ceceran sedikit-sedikit itulah. Karena saya tahu kalau kayak gitu ceceran darah nggak ditutup bahaya bang. Kenapa saya bilang bahaya? Yang halus pasti demen bang sama darah apa itu, apalagi tuh seger bang darahnya, ya kan. Ya tutupin, dia dibawa ke rumah sakit dan saya denger meninggal bang si pihak lelakinya. Innalillahi. Kalau si perempuan sih katanya patah pinggang karena kelindes mobil carry itu. Nah habis dari situ adem bang, nggak ada apa-apa lagi ya kan. Di saat itu
Saya juga nongkrong lagi bang. Udahlah saya mikir udah mungkin kejadian itu juga udah beres lah. Nggak ada lagi. Masa setiap tahun ngambil sih. Saya bingung gitu kan. Adem kali ini udah mau deket-deket bulan Ramadan ya kan. Nah saya nongkrong. Teman saya manggil lagi bang. Ada nih. Ini mah sahabat saya kecil. Manggil. Bray sini deh. Ngapa? Gua mau ngomong kata dia. Kenapa? Lu kesini. Ngobrol depan musola karena samping rumah saya musola bang. Nongkrong sini. Ya udah, saya bikinin kopi, saya nongkrong kan depan musola. Kenapa? Gue diimpiin. Cuman sama kakek gue di mimpinya. Gue disuruh naruh sajen di situ. Serius? Iya. Lo tau sendiri kan, kakek gue di situ orang bisa. Jadi jalan utama itu samping kampungan saya bang. Nah di kampungan saya itu terkenal bang nih si kakeknya teman saya ini bahwa orang bisa di situ. Bahkan orang mana-mana pun tahu nih si kakeknya ini. Lu kan tahu kata dia, kakek gue orang bisa. Iya. Kakek gue kan udah meninggal kata dia. Udah lama kan? Iya. Kenapa? Kakek gue ngimpin suruh naruh sajen. Itu naruh sajennya di jalan itu bang? Iya, naruh sajen di jalanan itu bang. Jadi kata dia dikasih tahu bang, di mimpi itu jelas. Di mana letaknya juga dikasih tahu jelas. Jadi di tengah jalan itu ada tiang listrik gede bang. Gede. Cuman tengahnya ada bolongan kotak bang. Sajen itu suruh taruh dalam situ. Gue bingung. Gue nggak ngerti sama masalah kayak gini. Kalau emang dasarnya kakek gue yang bisa ya kakek gue nggak tahu. Cuman kok kakek gue ngimpin di sini. Coba turutin, disuruhnya beli apaan aja kata saya begitu. Gak banyak sih sajennya kata dia. Cuman kembang, kopi hitam, sama dupa, sama telur kata dia. Telur ayam kampung 4. Ya udah turutin aja sih. Kok takut bukan kakek gue kata dia. Ya udah tunggu aja coba kata dia begitu. Ya udah tungguin aja kali ya. Ya udah tungguin. Berapa hari kayak kalau diimpiin terus ya turutin berarti bener. Dapat sang 3 hari. Bener bang, katanya ngimpinya itu lagi bang. Nah setelah itu baru dia belanja sama saya nih, beli perlengkapan segala macem, beli. Pasar dibawa bang malam itu, pas malam Jumat ditaruh tuh di situ. Cuma di situ katanya bau anyir darah. Rupanya di situ bau anyir darah itu yang dia taruh itu persis sama deket kejadian yang korban balap liar. Bau anyir darah bang kencang. Saya merinding bang. Berdua sama dia doang soalnya. Orang saya naruh ke situ jalan kaki, saking dekatnya kan. Saya langsung ngomong kayak gini sama dia. Iya enggak? Dia cuma ngangguk bang. Dia cuma ngangguk, gak berani ngomong apa-apa. Iya kan? Taruh di dalam buruan. Taruh sama dia di dalam. Balik, kita muter balik. Lari bang dia. Saking kencengnya itu bau bang. Cuma saya dalam hati ngomong, jangan nampakin. Jalanan bahaya. Habis taruh kayak gitu. Udah tuh, besokannya dia nongkrong, saya tanya. Lu masih diimpin? Udah enggak? Aman. Cuma jelang 7 hari, kejadian lagi bang, motor balap lagi. Cuman posisi dia nggak balap, motor lagi nyeting. Jadi sore itu rupanya si abang-abangan saya ini nih, bawa motor ke bengkel. Buat ganti rantai sama kampas kopling. Dia mau ganti, soalnya malamnya mau main. Ini masih abang-abangan saya nih bang. Ini bawa sama dia ke bengkel deket lapangan bola. Karena cuma itu tuh bengkel saat itu yang buka. Karena bengkel saya pun yang saya tongkrongin dia jarang ke situ. Mungkin dia malu. Dibawa sama dia ke dekat lapangan bola itu bengkel diganti bang sama dia. Ketemu saya sore. Cek, manggil. Emang dia lebih tua jauh bang dari saya. Saya samperin. Bang. Cium tangan. Oh ngapain? Nih, kata dia. Ganti rantai sama kampas kopling kata dia. Motor baru keluar lagi nih. Motor dia Ninja bang. Gambar saya ada tuh yang hitam warna oranye, tuh saya kirimin deh ke abangnya kan. Abang motor tumben bawa keluarin. Mau main motor malam. Saya langsung ngomong ke abang-abang saya. Bener bang mau main malam ini. Ya emang kenapa malam Jumat bang? Pantangan loh biasanya main malam Jumat. Bahaya. Ingat bang kejadian yang sebelumnya. Malam Jumat bang. Ya gimana gue udah manjar DP. Ya, biarin bang angus DP katanya begitu. DP abang berapa sih? Main gede. Berapa? 7 juta. Abang udah masuk DP berapa? Setengahnya. Kalau nggak jadi malam ini hilang DP gua kata dia. Diem bang saya. Dia masuk ke kayak gitu. Rupanya diganti sama dia
Saya akhirnya nemenin dia ganti rantai kan, di situ ganti rantai, ganti ini kan kapas kopling. Motor udah nih bang, udah selesai. Saya suruh ngetes, Cik tes, enak nggak koplingnya? Saya tes bang motor, karena saya dulu kan joki kan. Saya tes sama saya tes motor enak bang, enak sebetulnya enak-enak itu motor. Saya balik lagi ke bengkel tersebut, dia kan nunggu di bengkel. Gimana Cik, enak pak? Enak bang, udah mantep. Masih slip nggak koplingnya? Nggak, udah aman. Saya kasih ke dia bang, dia demin tuh motor. Kita ngopi, nggak lama mau maghrib bang, saya pulang. Saya ngomong ke dia, bang saya pulang ya. Ya udah pulang bang. Akhirnya saya pas habis isya ya kan, nih saya mau ngaji nih, kedenger bang info, telepon lagi nih mah langsung sama adeknya, ke rumah sakit ya anterin gua. Kenapa? Abang gua jatuh. Maksudnya jatuh jalanan ini? Lah sorry sama gua, saya bilang gitu. Sorry sama gua lo di sini, di bengkel sini, habis ganti rantai sama kampas kopling. Gimana jatuh? Orang sininya juga ngomong, mekaniknya, lu pulang. Nggak lama dia nyeting. Dia nyeting, masuk gigi 1 motor enak, gigi 2 ngangkat, standing bang. Geledak kepalanya, keadaan nggak pakai helm. Jadi motor angka 1, standing, motornya lepas, dianya jatuh. Cuma jatuhnya terlentang, ngehajar kepala belakang. Langsung dalam hati saya ngebisik, kan udah dibilang malam Jumat, jangan, saya bilang. Dibawa ke mana? Rumah sakit Tangerang, kabupaten lagi bang. Dibawa, akhirnya saya malam ke situ. Bener bang, udah masuk ICU. Lemes saya, sorenya masih ngobrol. Dan dia juga mau nikah bang. Tinggal jarak 2,5 bulan lagi dia nikah. Datang si calon istrinya, nangis lagi bang. Cuman kan di ruang ICU kayak gitu nggak bisa, kapan aja bisa masuk bang, ada jam ya kan. Cuma bisa dari luar ya, kita ngeliat kan. Saya cuma dalam hati, doain bang, kuat, abang sembuh. Akhirnya saya nggak bisa ngebegadangin karena besoknya saya ada kegiatan lain kan. Saya pulang, saya pamit sama adeknya, gue balik ya, gue sorry ini nggak bisa nemenin. Ya udah, gue doain abang sembuh, saya bilang gitu. Saya pulang. Nah dapet subuh bang, ditelepon lagi saya sama adeknya, nangis adeknya. Cuman nggak nangis yang kejar banget, cuman lu di mana? Di rumah, ada apa? Siapin ya rumah gua, rapiin. Kenapa? Abang gua meninggal. Kaget bang saya. Karena apa? Saya bilang saya dekat sama dia. Rumahnya dia itu di belakang kelurahan bang. Emang tempat saya ngumpul. Kaget, langsung shock bang saya. Jangan bercanda, saya bilang. Udah, ntar dibawa. Udah siapin rumah. Saya datengin bang ke rumahnya. Udah rame orang bang. Lagi pada ngeberesin rumahnya. Rumahnya diberesin gak lama, 7:30 dateng bang jenazahnya. Karena rumah saya itu sama rumah dia cuman beda gang. Datang saya lihat belakang, masuk pun lihat belakang rumah dia. Ibunya nangis, adeknya nangis, yang perempuan. Cuman adeknya satu nih yang tegar bang, yang teman saya ini. Tegar banget, dia mau nangis juga kayaknya udah ikhlas gitu sama abangnya gitu kan. Sama di bapaknya udah ikhlas banget. Saya datang, saya ngeliat itu bang yang bikin saya kaget lagi. Jadi keadaan dia udah dikafanin. Di situ rupanya bapaknya pas anaknya meninggal nggak ikhlas bang. Dalam artian nggak ikhlas. Anak gue meninggal di sini, ini pasti ada penyebabnya. Nah, cuman bapaknya yang saya lihat pandangannya tajam bang. Tajamnya dalam artian gini, ngadepnya ke jalanan karena di kelurahan belakangnya rumah dia, depannya langsung jalanan utamanya itu. Ngadepnya ke jalanan aja bang, tajam matanya. Cuman anak-anak nggak fokus ke bapaknya, dia fokus ke si korbannya dulu nih, si abang-abangan saya ini. Akhirnya kita mutusin buat ke kuburan, kita gali kubur kan. Nah jadi dibawa ke situ habis sholat Jumat ya kan, dibawa. Cuman tetap kita kuburin dengan selayaknya tahlil malamnya. Di situ baru bapaknya bang ngomong, ngebuka yang saya lihat tadi bener dibuka sama bapaknya. Bapaknya ngomong, anak lu meninggal di sini, ini pasti ada hal ganjil.
Nah, di situ rupanya di 1 minggu setelah almarhum meninggal baru bang bapaknya beraksi. Jadi bapaknya ke jalanan utama itu penunggu di situ dikunci sama bapaknya karena bapaknya juga orang bisa rupanya. Jadi anaknya sampai kejadian kayak gitu nih ulah dari si yang saya bilang itu hantu longga-longga ini bang. Jadi motornya kayak ditarik di situ sama dia dikunci bang. Sampai akhirnya udah beberapa tahun baru bang steril bang jalanan. Karena apa? Di ngajiin bang rame-rame. Jadi jalanan itu saat itu ditutup, dibikin takbik akbar, dipakai ngaji. Dari situ alhamdulillah bang sampai sekarang belum ada kejadian lagi. Mungkin sampai situ aja sih bang, baru pengalaman saya yang pribadi. Nah, nih Bang Doci, tadi kan sempat ada kejadian Bang ya, yang saat kecelakaan itu motor balapnya itu kan sampai makan korban ya. Nah, ini motornya ini Bang dibawa ke bengkel atau sama keluarganya atau dibawa sama aparat gitu Bang? Kan ada 2 motor bang, yang dibawa pulang cuma 1, yang saya bilang kejadian yang tangan sama kaki sama leher patah itu yang dibawa pulang. Cuma kalau motor korban ini yang balap liar dibawa ke polsek. Terus kalau joki dari pihak lawan gimana tuh Bang? Sempet kecelakaan juga gak? Kalau dari pihak lawannya dia ya tetap bang nggak ada apa-apa. Karena karena posisi dia juga di depan kan, jadi keadaan dia nabrak itu si musuhnya lewat nggak ada apa-apa gitu. Dan uang taruhan itu ya tetap menang di situ. Karena jatuhnya ya kita udah ngelepas. Apapun yang terjadi di jalanan ya itu udah resiko gitu. Intinya siapa yang nyampe finish itu yang menang. Itu bang. Nah, terus Bang Doci sempat nanya gak ke istrinya? Kalau istrinya ini pernah gak ditampakin atau digentayangin ya sosok jin korin yang nyerupain almarhum gitu? Semenjak kejadian itu sih sama istrinya juga saya nggak pernah komunikasi. Soalnya kan kalau ketemu sama istrinya itu kalau lagi ketemu di track aja bang. Maksudnya nggak kontekan resmi kita lewat WA atau lewat zaman itu lewat BBM enggak. Jadi saya ketemu di track, saya kan emang karena saya sejalur gitu kan main motor, ketemu ya saya ngobrol di situ. Kadang saya diajak ke bengkel dia, kadang dia di bengkel saya begitu doang. Jadi habis itu saya nggak tahu tuh kabar di istrinya kayak ada apa-apa, saya nggak tahu. Cuman tahu kabar dari temennya doang yang digangguin itu, yang diimpiin, yang dinampakin yang di bengkel itu doang sih. Terus kalau Bang Doci sendiri sempat gak Bang ditampakin atau dimimpiin gitu sama sosok almarhum? Kalau baru-baru sih ngimpi saya, cuman ngimpinya itu saya ada di sirkuit itu. Jadi keadaan pas tragedinya doang, kalau untuk ketemu sama si almarhum enggak ada gangguan itu. Cuman flashbacknya pas ngimpi ya keinget itu kejadian. Itu doang sih. Nah, terus kalau Bang Doci sendiri selama jadi joki nih, pernah gak sih Bang ngalamin kecelakaan gitu? Kalau saya jadi joki pertama kali Bang, baru punya motor Ninja. Pada saat itu dikasih sama kakak saya naikin mesinnya, saya porting, saya jadiin, saya tes, kecelakaan, crash. Di situ kaki saya patah. Sampai pas di lokasi situ aja yang lihat saya bilang saya mati Bang. Karena saya terbang mental, karena nabrak mobil. Cuman walau alhamdulillahnya sampai sekarang saya selamat. Itu sih. Oke sob, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang sama Bang Doci ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Ya emang betul kalau balap liar itu ya kurang bagus lah. Nggak bagus mungkin ya lebih tepatnya. Karena bisa membahayakan pengendara lain gitu. Diri sendiri dan pengendara lain. Terutama pengendara lain sih. Kan kalau diri sendiri mah orang-orang yang udah balapan liar tuh udah siap meninggoy kalau katanya meninggal gitu. Tapi kan kasihan berdampak sama orang-orang sekitar gitu yang kita lah sebagai orang yang lewat jalur itu. Ya intinya semoga sih pemerintah bisa memberikan gitu ya jalur balap masing-masing daerah gitu. Contohnya kan kalau di Jakarta mungkin udah banyak ya, tapi Jakarta tuh dikit sih sebenarnya. Dulu ada Kemayoran tapi kan nggak selalu ada gitu kan. Ada Sentul jauh banget gitu. Ada di Ancol tapi katanya sih nggak setiap hari gitu. Kalau bisa mah nih disiapin nih, contohnya di Jakarta, di Depok deh atau di Bekasi. Di Depok di satu daerah
misalkan nama daerahnya Pondok Ringgi misalkan. Nah, udah siapin tuh jalur, udah kayak lapangan futsal gitu selalu ada. Jadi ketika ada yang mau balap, sewa di situ. Kalau bisa mah kayak gitu. Jadi untuk meminimalisir balap-balap liar. Nah, ini mau buat pemerintah gitu kan. Terus misalkan di Tangerang ada lagi gitu. Jadi setiap daerah-daerah ada tuh sirkuit-sirkuit kecil buat motor-motor drag lah, nggak usah yang kayak Mandalika. Wah, itu mahal banget gitu kan. Kan sekarang kan kebanyakan kalau yang resmi tuh di Sentul ya, dan itu jauh banget. Jadi kayak buat kaum mendang-mending nih yang masih, kalau kata mah kentang gitu ya, motor-motor balapnya masih kentang, minim budget, kalau buat ke Sentul kayaknya agak PR juga gitu kan. Ya kalau bisa setiap daerah, dan tetaplah berkarya gitu. Balapan itu olahraga loh gitu, dan resmi ya. Ada MotoGP, Superbike, dan ya, banyak-banyak yang lain lah gitu. Dan ya kalau di jalan raya sih membahayakan diri sendiri dan terutama orang lain. Kalau diri sendiri, gue bilang tadi, lu meninggoy, ya udah itu resiko lu karena lu udah melakukan hal itu. Ya kasihan orang lain yang nggak tahu apa-apa, lu ngebut, nabrak dia yang meninggoy, lu hidup. Nah itu yang bahaya. Ya intinya di mana kita berada, jangan lupa selalu baca doa. Ya bisa diambil lah kisah pelajaran dari Bang Doci ini. Ngeri banget sih sob. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.